Halo, selamat datang di Ternak Mining. Semoga kalian sehat selalu dan salam cuan. Selamat datang di channel saya. Kali ini gua bakal jelasin berapa hash rate dan penghasilan dari 1070. VGA yang saya pakai adalah MSI GTX 1070 Armor. Dimana untuk di kelas MSI 1070 Armor adalah kelas yang paling rendah, setahu saya ya. Karena ada kelas gaming, kelas yang lain juga saya nggak tahu untuk 1070. Dimana sekarang semua udah ganti ke Ventus, Ventus OC dan yang lain-lain. Oke. Untuk 1070 ini kemarin saya beli second di harga 6.500.000, setelah cashback ya ketemunya sekitar 6.200.000 deh. Untuk hasil miningnya ya sekarang udah jalan 11 hari 23 jam 34 menit, sebentar lagi udah 12 hari, stabil, tidak ada masalah. Kemarin crash ya karena saya masih coba-coba settingan lagi yang ya kebanyakan ya crash kalau nggak GPU idle. Untuk VGA sudah saya ripasta, jadi mungkin VGA Anda atau VGA saya hasilnya bakal berbeda ya pasti. Untuk kecepatannya adalah 27,2, sekitar segitu. Untuk temperatur yang 59, powernya ya emang agak tinggi, kartu Pascal ini 136.5 watt. Dan untuk fan-nya saya setting 80%, efisiensinya 200 kHz per watt. Oke. Gini, untuk settingan overclockingnya power limit di 85%, core clocknya 185. Kenapa saya nggak naikin di memory clock? Karena waktu kemarin saya masih setting itu, kalau di memory clock saya naikin, hash rate-nya turun. Tetapi kalau memory clock-nya saya 0, hash rate-nya tetap di stabil di 27,2. Jadi ya saya naikin core clock doang, turunin power limit, ya memory clock-nya saya tetapin. Kemarin saya coba di 200, speednya emang lebih kencang, cuma ya terjadinya begini, GPU crash, GPU idle, GPU. Kalau crash itu yang susah sih. Nanti kalau hash rate-nya nggak kesambung kan susah. Untuk fan speednya saya setting di 80%. Dan saya menggunakan external fan. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan setting ini, ya pastikan pendinginan di dalam ruangannya itu bagus. Ruangan yang saya pakai mining ini kan di kantor saya, otomatis ber-AC, dan saya tambah external fan lagi. Jadi GPU-nya lebih dingin, lebih adem gitu. Paling panas kalau malam AC tutup juga sekitar 63-65 derajat Celcius. Jadi nggak usah takut sebenarnya kalian kalau GPU mining ini, kalau derajatnya masih di sekitar 70, 80, 70 derajat, jangan sampai 80 ya, sorry salah. Di 70 derajat itu udah bagus. Cuma ya jangan sampai terlalu tinggi. Kalau bisa kalian naikin setting fan-nya di 90, 100 ya bagus. Kenapa? Karena kita ganti fan itu lebih murah dibandingkan kita beli GPU baru. Fan itu juga kalau misalnya di Tokopedia ataupun Shopee sudah ada yang jual. Kemarin kan sempat GTX 1050 Ti saya fan-nya rusak, saya beli 100.000, kabelnya saya ganti, saya solder, terakhir akhirnya bisa dipakai. Karena kemarin GTX saya pakai 3 kabel, cuma fan-nya kodenya sama, semuanya sama, manufakturnya sama, tapi pakai 4 kabel. Jadi saya solder, saya ganti jadi 3 kabel dan udah bisa dipakai lagi. Jadi untuk MSI 1070 ini ya penghasilannya mentok 27. Kalau ada yang bilang 1070 bisa tembus 30 lah, 31, ya gua nggak tahu. Mungkin ya karena emang GPU saya memorinya pakai Micron GDDR5. Kalau misalnya 1080 Ti GDDR5X, emang kencang speednya GDDR5X, tetapi ya wattnya juga sekitar 200-an deh kalau nggak salah ya. Ini GPU tahun berapa nih? Tahun 2016 rilisnya. Cuma kita nggak bisa tahu ini GPU-nya dari tahun berapa. Untuk hotspotnya ya sekitar di 70 derajat, 71 derajat. Sebenarnya udah bagus sih menurut saya. Kalau fan-nya saya cepatin ya terlalu bising kan buat kantor kan. Oke. Untuk permasalahan PCIe Riser, boleh nggak sih kita pakai kabel dari SATA itu?
Oke. Sebenarnya boleh-boleh aja. Cuma ya untuk powernya jangan terlalu besar. Jadi kan kalau kita dibuka di GPU Jet kan, kita bisa lihat PCI slot powernya 48 watt, 8 pin 87 watt. Jangan yang di sini tarik 60 watt kalian kasih SATA, yang di sini kalian kasih 8 pin. Mending 6 pin yang dipindahin ke sini. Ini tinggal pakai splitter gitu loh. Jadi satu kabel yang dari power supply itu mentok di 140 watt. Kalau bisa ya kalian pilih kabel yang agak bagus, jangan sampai power supply-nya gosong, rusak gara-gara kalian pakai kabel yang cuma beda paling 50.000. Ya power consumption-nya 68% aja sebenarnya. Sebenarnya ini power limitnya nggak gitu penting sih. Oke. Ini untuk 1070 ya. Sebenarnya 1070 mau hitung worth it atau nggak worth it, ya menurut saya masih worth it. Dimana kemarin saya beli, ya sekarang masih balik modal ya. Kalau kita hitung-hitung di waktumain.com, Tokopedia, kita punya settingan itu sebenarnya udah bagus. Ini di 136 watt, sebentar. 136 watt dapat $1,26. 1,26 kali 14.500, 18.270. Ya sekarang karena ini difficulty-nya naik sekitar 11,7, otomatis penghasilan kita turun. Tapi untuk kalkulasi ya kurang lebih 10 bulan 1 tahun ya pasti balik modal. Tapi ya saya tetap nggak sarankan untuk membeli GPU second. Kalian setidaknya udah mengerti baru beli GPU second ya. Soalnya kalau GPU second kan resikonya gede. Dan ada beberapa di forum yang katanya GPU-nya bekas gaming, emang dipakai gaming lancar. Tapi kalau GPU-nya dipakai mining sering error. Belum tentu bekas gaming itu bagus. Juga belum tentu bekas mining itu bagus. Ya, jadi saya sarankan ya resiko masing-masing, GPU mana yang pengen dipakai dan GPU mana yang nggak pengen dipakai. Terus kalau kalian misalnya lihat settingan saya di miner ini, untuk 1070 series GTX 1000 semuanya kita harus memakai memory tweak. Dimana kalau memorinya GDDR5, kita memory tweak itu membantu menaikkan hash rate kita sedikit. Oke. Kecuali yang Anda punya 1080 Ti di mana menggunakan GDDR5X. Di mana kita ada aplikasi ETH Enlargement Field, di mana naik hash rate powernya itu naiknya sangat signifikan. Makanya kalau untuk bisa dapat 1080 Ti listriknya 200 watt, sebenarnya kurang worth it juga sih. Cuma setidaknya masih cuan gitu loh. Kalau Anda punya 1080 Ti buat dipakai mining ya bagus. Cuma ya kita harus jaga suhunya ya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau suka video saya silakan tekan tombol like. Kalau mau tunggu update-update di channel saya silakan tekan tombol subscribe. Gua bakal jelasin beberapa fundamental dasar untuk mining. Jadi kalau bagi kalian yang baru itu ya nggak terlalu kayak mana ya kita hitungannya, bisa belajar sedikit sebelum langsung terjun ke dunia mining. Karena mining sekarang ini ya modalnya otomatis besar dong. Cuma ya kita selama investasi ini selalu gunakan uang dingin. Jangan sampai uang yang diperlukan kalian pakai buat mining. Kenapa? Karena mining itu ya duitnya ketahan gitu loh di miner, di alat-alatnya. Kalau nggak 10 bulan 1 tahun kan nggak bakal balik modal. Jadi kan kita juga nggak tahu kapan balik modalnya itu kapan. Kalau misalnya suatu hari ETH-nya naik, ya balik modal cepat. Kalau ETH-nya turun, ya amsyong dong. Ya jadi saya kurang bagus lah. Ya. Sekian dari saya.
Terima kasih, sampai jumpa lagi.